Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami kelompok 11 mata kuliah Hukum Perdata. Nah, hari ini kami akan membahas mengenai hukum perikatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Hukum Perdata yang anggota kelompoknya adalah Elvina Ayu Oktavia, Devi Gitamayanti, dan Anisya Rizmika dari kelas 19A Program Studi PPKN FKIP Universitas Riau. Kita akan membahas tentang yang pertama ada pengertian hukum perikatan, yang kedua unsur-unsur hukum perikatan, yang ketiga asas-asas hukum perikatan, yang keempat macam-macam hukum perikatan, yang kelima dasar hukum perikatan, yang selanjutnya ketentuan umum dan ketentuan khusus dalam perikatan, cara menghapuskan hukum perikatan, dan yang terakhir, contoh kasus hukum perikatan. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut verbintenis, istilah perikatan dalam literatur hukum di Indonesia. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan atau law of property, juga terdapat dalam bidang hukum keluarga atau family law, dalam bidang hukum waris atau law of succession, serta dalam bidang hukum pribadi atau personal law. Asas-asas hukum perikatan. Terdapat dua asas dalam hukum perikatan. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, asas konsensualitas menyatakan bahwa perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sah suatu perjanjian adalah yang pertama adanya kata sepakat, yang kedua cakap bertindak, yang ketiga sesuatu hal tertentu, dan yang keempat kausa yang halal. Unsur-unsur hukum perikatan. Pertama, hubungan hukum terdiri dari hubungan yang diatur oleh hukum, hubungan yang di dalamnya terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak. Dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, dapat dituntut pemenuhannya. Kedua, pihak-pihak atau subjek perikatan terdiri dari debitur adalah pihak yang wajib melakukan suatu prestasi atau pihak yang melakukan utang atau kewajiban, dan kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang. Ketiga, harta kekayaan. Tentang harta kekayaan sebagai ukurannya atau kriteria, ada dua pandangan, yaitu pandangan klasik, hubungan dapat dinilai dengan sejumlah uang, dan pandangan baru, hubungan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, melainkan rasa keadilan. Keempat, ada prestasi atau objek perikatan. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Prestasi merupakan objek perikatan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual atau perjanjian. Dasar-dasar hukum perikatan. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat 3 sumber, yaitu pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan, kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang, ketiga, perikatan terjadi bukan perjanjian. Pengaturan hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku 3 BW dengan judul Van Verbintenis atau tentang perikatan yang terdiri dari 18 bab.
Dari 18 bab ini diklarifikasikan menjadi ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan-ketentuan khusus dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, ada bagian umum. Bagian umum ini terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 4 tentang perikatan pada umumnya, perikatan yang lahir dari perjanjian, perikatan yang lahir karena undang-undang dan hapusnya perikatan. Kedua, bab khusus yang terdiri dari bab 5 sampai dengan bab 18 tentang jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan, persekutuan, hibah, penitipan barang, pinjaman pakai, pinjam meminjam, bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan, dan penanggungan perdamaian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hapusnya hukum perikatan menurut hukum perdata. Yang pertama, karena adanya pembayaran atau pelaksanaan prestasi. Yang kedua, karena adanya penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, karena adanya pembaharuan utang. Yang keempat, karena adanya perjumpaan utang. Yang kelima, karena adanya pencampuran utang. Yang keenam, karena adanya pembebasan utang. Yang ketujuh, karena musnahnya barang terutang. Yang kedelapan, karena adanya kebatalan atau pembatalan. Yang kesembilan, karena berlakunya satu syarat batal. Dan yang terakhir, karena adanya lewat waktu atau kadaluarsa. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai contoh kasus hukum perikatan. Nah, contoh yang akan kita ambil yaitu mengenai kasus PT Surabaya Delta Plaza atau PT SDP mengenai sewa harga tempat untuk pertokoan, yang pada awalnya pihak PT SDP ini kesulitan untuk memasarkan tempatnya. Kemudian, mereka mengajak para pedagang untuk meramaikan kompleks pertokoan tersebut, sehingga terjadilah kesepakatan mengenai sewa-menyewa ruangan antara PT SDP dengan pedagang. Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan, pedagang tersebut tidak mau melakukan kewajibannya untuk membayar sewa ruangan, sehingga pada akhirnya PT SDP ini menggugat si pedagang di pengadilan negeri. Jadi, kasus di atas dapat dimasukkan ke dalam contoh kasus hukum perikatan, di mana terdapat unsur-unsur dari hukum perikatan itu sendiri, yaitu pedagang selaku debitur yang memiliki kewajiban tertentu dan PT SDP selaku kreditur yang mempunyai hak mendapatkan sesuatu. Kerjasama antara si pedagang dan PT SDP juga dilindungi hukum sebab ada peran notaris di sana, sehingga jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dituntut ke muka hukum. Sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.